kata Nabi. Oleh sebab itu kamu jangan minta-minta dispensasi kalau melanggar hukum. Jangan takut kepada orang yang melanggar hukum. Tugas negara adalah menegakkan hukum. Oke, namun berhubung pemateri kita pada kesempatan kali ini merupakan pemateri yang luar biasa, maka sambil menyambut kita tambahkan nih satu tagline dalam jargon kita. Jika kami menyerukan RDK 46 ITS, maka sambutlah dengan harmoni Ramadan, teguhkan keimanan bersama Prof Mahfud. Bisa dipahami teman-teman? Oke, mungkin kita bisa langsung cek sound kesempatan kali ini ya. RDK 46 ITS, harmoni Ramadan, teguhkan keimanan bersama Prof Mahfud. Masya Allah, berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Prof Mahfud yang telah hadir di tengah-tengah kita. Masya Allah. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fahri, selaku moderator yang akan menemani Prof Mahfud dalam sesi kali ini. Sebelumnya, bagaimana nih? Apa kabar Prof Mahfud? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan Prof Mahfud ketika pertama kali menginjakkan kaki di kampus perjuangan Ibu Yang Luhur Institut Teknologi 10 November, Prof? Alhamdulillah hati saya tergetar melihat generasi muda calon penerus kepemimpinan bangsa ada di sini, dan oleh sebab itu saya merasa bersyukur bisa sampai ke sini dan berkesempatan untuk berdialog dengan adik-adik mahasiswa dan seluruh warga ITS. Masya Allah, berarti Prof Mahfud juga sudah sangat excited nih Ustaz untuk bisa berdialog dengan mahasiswa ITS. Ya, tentu. Baik, mungkin karena Prof Mahfud juga sudah tidak sabar ingin menyampaikan materi dan berbagai nasihatnya, dan juga dilihat dari senyum-senyum para mahasiswa yang juga sudah nggak sabar nih untuk mendengarkan wawasan dan juga insightful dari Prof Mahfud. Maka sebelum itu kami izin memperkenalkan sekali lagi Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD SH SUMIP, yang mana merupakan seorang tokoh nasional yang telah berkontribusi di Indonesia. Beliau juga merupakan seorang akademisi dan guru besar hukum tata negara. Beliau pernah menjabat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi pada tahun jabatan 2008 hingga tahun 2013, serta pernah menjabat menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau biasa kita sebut dengan Menko Polhukam Republik Indonesia pada tahun jabatan 2019-2024. Dan beliau akan membawakan materi tentang membangun generasi berkarakter, kolaborasi agama, hukum, dan pendidikan, yang pastinya akan memberikan wawasan yang sangat insightful untuk kita semua. Maka dari itu, karena sudah pada nggak sabar nih Prof, waktu dan tempat kami persilakan. Ini waktunya dibagi dua ya. Saya terus dialog ya. Iya. Saya memberi pengantar lalu tanya jawab ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, para pengelola, pimpinan takmir, dan para mahasiswa, dan hadirin sekalian yang mungkin datang dari luar ITS. Alhamdulillah kita bertemu pada sore ini. Saya dikirim surat oleh panitia untuk menyampaikan judul Membangun Generasi Berkarakter, Kolaborasi Agama, Hukum, dan Pendidikan. Baik, begini, saudara, Indonesia ini mulai sekarang harus mencetak kader-kader bangsa yang berkarakter. Berkarakter itu yaitu punya integritas dan profesionalitas sebagai lulusan perguruan tinggi. Mengapa? Karena sekarang ini banyak sekali orang menggugat perguruan tinggi, karena banyak sekali orang yang memimpin negara di berbagai level, tapi karakternya dipertanyakan. Maka sekarang itu
negara ini dipimpin oleh lulusan perguruan tinggi pada umumnya. Taruhlah kalau yang ngurus negara ini ada 100%, minimal 80% itu lulusan perguruan tinggi. Yang memimpin ya, kalau level-level pimpinan itu. Tapi di Indonesia ini masih banyak sekali korupsi. Saya tidak ingin memanas-manasi, tetapi fakta ini harus kita sadari dulu. Di Indonesia ini sekarang banyak sekali korupsi. Kenapa? Karena banyak pemimpin kita itu yang tidak berkarakter keindonesiaan, berkarakter keagamaan, tetapi yang banyak berkarakter nekat gitu. Nah itu persoalannya. Itu alasan pertama kenapa harus berkarakter, menyiapkan lagi kader-kader yang lebih berkarakter. Yang kedua, saudara, pemimpin Indonesia masa depan yang pasti saudara-saudara ini nantinya, yang entah akan di berbagai tingkatan dan bidang, nanti pasti dari saudara-saudara, itu harus berkarakter. Dari sekarang harus dicetak karakternya, agar berakhlakul karimah, ya, agar berakhlakul karimah itu, karena Indonesia itu sedang menuju satu program, satu roadmap nasional yang disebut Indonesia Emas. Ini adalah program resmi pemerintah di mana pada tahun 2045 nanti Indonesia itu sesudah 100 tahun merdeka 1945-2045 itu akan menjadi Indonesia Emas. Indonesia Emas itu adalah Indonesia yang gambarnya ada di pembukaan Undang-Undang Dasar. Alinea kedua yang bunyinya, dan pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang ini Indonesia Emas nih, ini nih. 1 merdeka, 2 bersatu, 3 berdaulat, 4 adil, 5 makmur. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur, itulah Indonesia Emas. Saudara sekalian. Jadi pada saat Indonesia mencapai 100 tahun nanti, Indonesia itu sekarang udah punya modalnya. 1, Indonesia sudah merdeka, Indonesia sudah berdaulat, Indonesia sudah bersatu. Ya. Tapi belum adil dan belum makmur. Padahal Indonesia ini kaya raya. Nah itulah sebabnya lalu pemerintah sejak tahun 2010 itu membuat roadmap, peta jalan. Indonesia harus besok menjadi Indonesia Emas yang kalau dalam bahasa agama itu adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu artinya merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur untuk Indonesia. Satu negara yang hebat. Cirinya pertama, pada saat itu tidak ada lagi orang miskin. Kemiskinan ekstrim pada tahun 2045 sudah tidak ada. Yang ada kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif itu yaitu mereka yang punya penghasilan 1,90 US dollar ke bawah setiap hari. Jadi pada waktu itu akan ada kira-kira 2-3% orang miskin relatif, tapi itu tidak akan terlantar karena negara pada saat itu sudah kaya, ya, yang 98% sudah cukup ekonominya, sudah tidak miskin. Yang 2% ini miskin relatif, yang itu bisa dibantu oleh negara dengan program bantuan sosial. Yang sekarang sudah mulai. Jadi pada tahun 2045 tidak ada orang miskin. Partisipasi perguruan tinggi berapa? Partisipasi perguruan tinggi 74%. Sehingga pada saat itu setiap lulusan perguruan tinggi sudah bisa masuk ke perguruan tinggi yang tersedia dan bermutu di Indonesia. Ya, 74%. Sisanya itu bukan tidak bisa masuk perguruan tinggi, tetapi tidak perlu perguruan tinggi. Sisanya 26% itu langsung ke lapangan kerja. Karena yang diperlukan kemampuan-kemampuan teknis di lapangan. Nah, itu tahun 2045. Yang ketiga, ya, pendapatan per kapita pada saat itu sudah 23.930 US dollar per kapita.
Ini udah dihitung, akan sampai ke sana kita, saudara sekalian. Nah, dengan begitu, maka Indonesia itu akan tercatat menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia. Sesudah nomor 1 RRT, nomor 2 di India, nomor 3 Amerika, nomor 4 Indonesia, dan nomor 5 Jepang. Atau nomor 4-nya bisa Jepang, kalau kita agak teledor sedikit, nomor 5-nya minimal nomor 5 Indonesia. Jadi 5 negara besar di dunia ini nanti termasuk Indonesia di tahun 2045. Oke? Nah, saudara, ini akan betul tercapai kalau tidak ada hambatan dari dalam. Kalau pemimpin-pemimpin kita itu tidak berkarakter, itu tidak akan tercapai juga. Belum tentu tercapai. Apa yang bisa menyebabkan? Apa yang bisa menyebabkan ini tidak tercapai? Yaitu kalau ketidakadilan dan korupsi dibiarkan terus merajalela. Itu sudah tidak ada. Saya ingin melanjutkan pendapat Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan pada tahun 2018, 6 tahun sebelum jadi presiden. Dia mengatakan berdasar studi-studi yang dilakukan oleh orang di luar negeri, tahun 2030 Indonesia ini bubar. Ini yang mengatakan Pak Prabowo. Kalau, kata Pak Prabowo, kalau keadilan, ketidakadilan, kesewenang-wenangan, korupsi dibiarkan merajalela, Indonesia bubar nih, kata Pak Prabowo. Yaitu 2018, orang ribut pada waktu itu. Orang ribut. Pak Prabowo tuh apa sih alasannya? Ini kan sudah dihitung, hitungan Indonesia seperti tadi tuh. Angka kemiskinan tidak ada, terus kemudian apa? Pendapatan per kapita 23 lebih, perguruan tinggi sudah angka partisipasinya tinggi, kemudian Indonesia 5 terbesar. Masa oleh Pak Prabowo dibilang Indonesia bubar? Ini yang dibuat ini, bahwa Indonesia akan sampai itu kan sudah dihitung oleh lembaga-lembaga studi tentang pembangunan persatuan setiap negara. Yang menghitung itu tidak main-main tuh, lembaga internasional, McKinsey. McKinsey itu bukan main-main, diundang oleh Pak SBY, tolong hitung kapan Indonesia bisa menjadi Indonesia emas. PricewaterhouseCoopers ngitung sama hasilnya, Pak, 2045, maka Pak SBY waktu itu membuat perpres tentang Indonesia emas, kemudian diperbarui oleh Pak Jokowi, peta jalannya seperti ini, sudah sampai 2045. Tapi tahun 2030 kata Pak Prabowo bisa bubar, dan itu benar, saudara. Kalau negara ini dikelola ugal-ugalan, itu bisa tidak sampai 2045. Karena saudara dulu pada sebagai orang Muslim kita ikuti nih sabda Nabi. Sabda Nabi tentang apa? Tentang hancurnya sebuah negara. Jadi Nabi itu waktu itu kan sudah melihat di dalam Al-Quran ada ayat ghulibatir rum fi adnal ardi wahum fi ghalal bihim sayaglibun. Itu ramalan yang ada di zaman Nabi itu. Romawi itu runtuh, Cina runtuh, Mesir runtuh, sehingga Nabi suatu saat mengatakan hancurnya bangsa-bangsa besar dimanapun di dunia ini kalau keadilan tidak ditegakkan. Asbab urudul hadis, sebab-sebab turunnya hadis ini adalah ketika seorang keluarga aristokrat, keluarga kaya raya, keluarga Bani Makhzum itu punya seorang anak perempuan cantik tapi punya penyakit kleptomania. Kleptomania itu suka mencuri, meskipun tidak butuh tuh mencuri, suatu saat mencuri, ketangkap. Nah, keluarga Bani Makhzum ini malu dan datang mengutus orang kepada Nabi, minta tolong anak keluarga Bani Makhzum itu tidak dihukum. Kenapa? Karena Bani Makhzum itu orang hebat, orang terhormat. Kata Bani Makhzum, saya bayar berapapun yang dibutuhkan untuk mengganti kerugian yang curi ini. Berapa kali lipat bayar. Tolonglah sama Nabi, jangan potong tangan anak saya ini. Nah,
Disitulah kemudian Nabi mengatakan seperti tadi. Hai, katanya, sampaikan ya kepada Bani Mahzum bahwa hancurnya negara-negara dan bangsa besar di masa lalu itu karena hukum tidak ditegakkan. Jika ada orang besar bersalah, punya uang, punya kedudukan, punya preman, punya apa gitu, tidak bisa dihukum meskipun bersalah. Sementara kalau orang kecil bersalah langsung dihukum. Kata Nabi, bangsa yang seperti itulah yang kemudian hancur. Jadi cerita masa lalu. Kan waktu itu ada Mesir, ada Syam, ada apa sih, Persia itu besar sekali itu Persia. Iran itu pada waktu. Mesir, Firaun udah terkenal sekali. Tapi hancur. Kata Nabi, kenapa? Karena kalau ada orang salah, kalau orang besar tidak dihukum, kalau orang kecil langsung dihukum. Sehingga Nabi mengatakan, fa'ayyamallah law anna Fatimah binta Muhammad sarokot lakototu yadaha. Demi Allah nih, biar negara aman, seumpama Fatimah anak saya, mencuri sepotong juga tangannya, kata Nabi. Oleh sebab itu kamu jangan minta-minta dispensasi kalau melanggar hukum. Jangan takut kepada orang yang melanggar hukum. Tugas negara adalah menegakkan hukum. Agar apa? Agar Indonesia bisa mencapai ke Indonesia emas. Nah, itu. Oleh sebab itu, orang yang berani menegakkan hukum dan orang berani untuk tidak melanggar hukum ini, itulah orang yang berkarakter. Sehingga sekarang kita minta pada sore ini, mari kita cari yang berkarakter seperti apa. Kita bicarakan. Itu satu. Yang kedua, saudara, filsafat pendidikan kita di dalam konstitusi itu memang mengamanatkan kita menyelenggarakan pendidikan yang berkarakter, kampus yang berkarakter. Coba, kalau kita lihat tujuan negara kita, alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar, tujuan negara itu yang disebutkan di alinea 4 itu, kemudian daripada itu, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maka dibentuklah pemerintah dengan tujuan, apa itu? Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu artinya menjaga keutuhan negara ini. Keutuhan wilayah Indonesia dan keutuhan ideologi. Yang kedua, membangun kesejahteraan umum. Tugas negara itu membangun kesejahteraan umum. Setiap orang harus sejahtera. Itu nanti akan dicapai di Indonesia emas. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi perintah Undang-Undang Dasar untuk mencetak generasi baru yang berkarakter itu adalah mencerdaskan kehidupan. Bukan mencerdaskan otak. Karena orang bisa cerdas otaknya, tapi batinnya tidak cerdas. Bisa batinnya cerdas, tapi otaknya tidak cerdas. Maka para pendiri negara itu mengatakan mencerdaskan kehidupan. Kehidupan itu kalau manusia punya lahiriah, punya batiniah. Kalau di dalam Al-Quran disebut ulul albab, kehidupan yang benar itu. Kehidupan yang cerdas itu ulul albab. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubib wa yatafakkaruna. Jadi yadhkuruna wa yatafakkarun. Berzikir hatinya, berfikir otaknya, itulah orang cerdas yang disebut ulul albab. Nah, saudara, itu ketentuan Undang-Undang Dasar. Lalu di dalam pasal 31 yang mengenai pendidikan Undang-Undang Dasar, ya, itu disebutkan bahwa pemerintah menyelenggarakan pendidikan nasional, satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan iman, takwa, akhlak. Itu pasal 31 ayat 3. Menyelenggarakan sistem pendidikan untuk meningkatkan iman, takwa, akhlak. Nah, kita ini ada di sini dalam rangka iman, takwa, dan akhlak itu. Lalu di dalam pasal 5, pemerintah itu memajukan sistem pendidikan nasional dengan apa? Memajukan ilmu, pengetahuan, dan teknologi berdasar nilai-nilai agama, budaya untuk
persatuan bangsa. Jadi ada iman, takwa, akhlak, ilmu pengetahuan dan teknologi. Inilah cara mendidik orang berkarakter kalau diselenggarakan sungguh-sungguh. Jadi konsep kita itu adalah konsep pendidikan, bukan pengajaran. Konsep pendidikan bukan pengajaran. Itu semua diambil dari nilai-nilai Qur'ani, ya. Sehingga saudara sekalian, mari kita semua bergiat di bidang itu. Nah, itu sebagai pengantar dulu, saya lebih banyak nanti akan menampung berbagai pertanyaan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, luar biasa, berikan tepuk tangan terlebih dahulu kepada Prof. Mahfud atas paparan yang sangat luar biasa.